Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa punya mimpi besar untuk punya bisnis sendiri, tapi selalu terhambat karena modal minim? Atau mungkin sudah mencoba berkali-kali, tapi selalu mentok di tengah jalan karena dana habis, atau strategi nggak jelas? Kamu nggak sendirian. Banyak orang berpikir bisnis sukses harus dimulai dengan modal gila-gilaan, ruang kantor mewah, atau tim profesional. Tapi hari ini, kita akan membongkar mitos itu. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda biasa yang hanya punya sisa uang $300 di rekening, tapi berhasil mengubahnya menjadi kerajaan bisnis bernilai miliaran. Bagaimana caranya? Mari kita telusuri episode pertama dari seri The $300 Challenge. Di sini, kita nggak cuma bicara teori, tapi langkah konkret, contoh nyata, dan rahasia yang jarang diungkap. Bagian 1, latar belakang, mimpi, dan keterbatasan. Cerita ini berawal di tahun 2011. Bayangkan, krisis ekonomi global masih terasa, lapangan kerja sulit, dan banyak perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Di tengah situasi itu, ada seorang lulusan SMA bernama Alex. Bukan dari keluarga kaya, bukan juga jenius akademis. Dia cuma punya laptop bekas dan semangat untuk keluar dari kemiskinan. Titik baliknya terjadi saat dia diusir dari kos-kosan karena nunggak bayar 3 bulan. Dengan sisa uang $300, dia memutuskan, ini saatnya berubah atau mati mencoba. Tapi masalahnya, $300 bahkan nggak cukup untuk sewa tempat usaha. Lalu, apa yang dia lakukan? Dia memilih bisnis yang bisa dijalankan dari kamar kosongannya, jualan online. Bagian 2, strategi pertama, memanfaatkan yang ada. Di sini, kita belajar prinsip pertama. Start with what you have. Alex nggak punya produk fisik, tapi dia punya skill dasar desain grafis dari hobi iseng. Dia buka akun di platform freelance dengan biaya pendaftaran $0. Dari $300, dia alokasikan $100 untuk iklan Facebook target tetangga sekota, dan $200 sisanya untuk bayar tagihan listrik dan internet. Triknya, dia fokus pada niche mikro, desain undangan pernikahan digital. Kenapa? Karena pasar lokalnya sedang tren resepsi sederhana tapi tetap ingin terlihat eksklusif. Dalam 2 minggu, dia dapat 5 klien pertama. Dari situ, dia naikkan harga perlahan sambil bangun bagian terigi. Fakta unik, kekuatan micro niche. Ini rahasia yang jarang dibahas. Bisnis kecil sering gagal karena mencoba melayani semua orang. Alex justru menyempitkan pasar, hanya menerima desain undangan dengan tema vintage. Dengan spesialisasi ini, dia bisa jadi go-to person untuk kebutuhan spesifik. Contoh nyata, salah satu klien pertamanya adalah influencer lokal yang membagikan undangan digitalnya ke 10.000 follower. Dalam sebulan, permintaan melonjak 300%. Dia juga memanfaatkan sistem referral. Setiap klien yang merekomendasikan temannya mendapat diskon 50%. Cara ini membuat biaya marketing turun drastis. Bagian 4, transformasi modal minim menjadi aset. Di bulan ketiga, Alex sudah punya pemasukan stabil $1.000 per bulan. Tapi dia nggak tergoda untuk foya-foya. Prinsip kedua, reinvestasi cerdas. Dia alokasikan 80% profit untuk upgrade skill dengan kursus online tentang copywriting dan SEO. Dia juga membeli domain website seharga $10 per tahun untuk membuat portofolio profesional. Ini menjadi langkah krusial karena klien korporat mulai tertarik melihat kredibilitasnya. Di sini, ada pelajaran penting. Modal terbesar bukan uang, tapi kemampuan belajar dan adaptasi. Bagian semi, titik balik, ketika krisis menghampiri. Tentu perjalanan Alex nggak mulus. Di tahun 2013, platform tempatnya bergantung tiba-tiba mengubah algoritma. Pesanan turun 70% dalam semalam. Tapi dia punya cadangan strategi. Selama ini, dia diam-diam membangun daftar email klien dan membuat komunitas Facebook grup desainer pemula. Ketika platform utama runtuh, dia langsung beralih ke pemasaran via email dan grup. Dalam 3 hari, dia bisa dapatkan 15 proyek darurat dari klien lama yang sudah percaya padanya. Ini menunjukkan pentingnya diversifikasi saluran pemasaran sejak dini, meski bisnis masih kecil. Jadi, di episode pertama ini, kita sudah melihat bagaimana Alex memulai dari nol dengan memaksimalkan sumber daya yang hampir tidak ada. Tapi ini baru langkah awal. Di episode berikutnya, kita akan bahas bagaimana dia melakukan scaling bisnis tanpa modal tambahan, memecahkan masalah supply-demand, dan trik negosiasi yang membuat profitnya meledak 10 kali. Kita sudah melihat bagaimana Alex bertahan dari keterpurukan dengan modal $300 dan laptop tua. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisnis mikro itu bisa naik kelas menjadi perusahaan bernilai multimiliar? Nah, di episode kali ini, kita akan kupas strategi scaling,
yang dilakukan Alex tanpa menambah modal sepeser pun. Bukan cuma teori, tapi langkah-langkah nyata yang bisa kamu tiru bahkan jika bisnismu masih seumur jagung. Siapkan notes, karena ini akan jadi panduan berharga untuk menghindari jebakan klasik yang sering bikin bisnis kecil kolaps. Bagian 1, Scaling Organic, cara Alex menggandakan omzet tanpa modal. Prinsip utama Alex di fase ini, leverage existing resources to the max. Dia punya 300 klien email dari bisnis desain undangan, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Di tahun 2014, dia mulai menawarkan free trial desain logo sederhana untuk usaha kecil di daftar kontaknya. Syaratnya, mereka harus memberi testimoni video singkat jika puas. Dari 100 tawaran, 25 orang setuju. Hasilnya, 15 testimoni itu dia edit menjadi portofolio video dan diupload ke YouTube dengan judul Desain Logo Gratis untuk UMKM. Dalam sebulan, video itu ditonton 50.000 kali dan membawa 300 inquiry baru. Biaya produksi, $0. Rahasia di balik ini, Alex menggunakan pain point. Mayoritas pelaku UMKM ingin terlihat profesional tapi budget minim sebagai magnet lead generation. Bagian 2, kesalahan fatal yang dia hindari. Banyak pebisnis pemula terjebak melakukan ini saat scaling. 1. Merekrut tim terlalu cepat. 2. Menambah produk tanpa riset. 3. Terobsesi dengan ekspansi fisik. Alex justru melakukan sebaliknya. Dia outsource pekerjaan desain ke freelancer berbakat dari komunitas kampus seni dengan sistem profit sharing. Artinya, nggak perlu gaji bulanan. Contoh konkret, dia bekerja sama dengan 2 mahasiswa desain dengan bagi hasil 70-30. Dia dapat 70% karena menyediakan klien dan sistem marketing. Untuk menghindari risiko over-diversifikasi, dia fokus pada product bundling. Paket all-in-one branding yang terdiri dari desain logo, kartu nama, dan template media sosial. Dengan ini, nilai transaksi per klien naik dari $100 menjadi 3. Bagian 3, studi kasus, bisnis lain dengan model serupa. Agar pemahaman kita makin mendalam, mari kita lihat contoh lain. Kisah Maria, dari jualan kue rumahan ke supplier hotel bintang 5. Di tahun 2018, Maria mulai jualan brownies dengan modal awal $200. Alih-alih buka toko online biasa, dia fokus ke corporate gifting untuk acara ulang tahun perusahaan. Strategi jeniusnya, dia menawarkan sampel gratis ke resepsionis hotel-hotel kecil dengan catatan, brownies ini bisa jadi camilan tamu VIP Anda. Jika suka, kita bisa kerjasama dengan harga khusus. Dalam 3 bulan, satu hotel bintang 4 setuju memasukkannya ke dalam paket honeymoon suite. Dari situ, Maria bisa nego kontrak jangka panjang dengan sistem pembayaran di muka 30%. Pelajaran yang bisa kita ambil, scaling bukan cuma tentang lebih banyak pelanggan, tapi juga meningkatkan nilai transaksi dan keamanan cash flow. Bagian 4, mindset shift, dari pebisnis laptop tua ke CEO. Titik kritis dalam perjalanan Alex terjadi di tahun 2015. Ketika omzetnya mencapai $10.000 per bulan, dia sadar, jika terus mengerjakan semuanya sendiri, bisnis ini nggak akan berkembang. Dia mulai melakukan systemization. 1. Membuat SOP untuk setiap proses dari onboarding klien hingga revisi desain. 2. Mengadopsi tools gratis seperti Trello dan Google Sheets. 3. Melatih 2 asisten virtual untuk handle customer service, tapi perubahan terbesarnya ada di mindset. Dia berhenti mematok harga berdasarkan waktu kerja dan beralih ke value-based pricing. Contoh, dulu dia charge $50 untuk desain logo yang butuh 5 jam. Setelah paham value pricing, dia tawarkan paket brand identity upgrade seharga $500 dengan termasuk logo, palet warna, dan template sosial media. Klien hotel yang sebelumnya ogah bayar mahal ternyata lebih tertarik karena melihat ini sebagai investasi, bukan sekadar jasa desain. Jadi, di episode kedua ini, kita sudah belajar bagaimana Alex melakukan scale up dengan memanfaatkan resource yang sudah ada, menghindari jebakan ekspansi gegabah, dan melakukan pivot mindset kritis. Hai para pejuang bisnis! Di episode sebelumnya, kita sudah membongkar cara Alex menggandakan bisnisnya tanpa modal tambahan. Tapi sekarang, bayangkan gitu bisnisnya mulai menanjak, puluhan kompetitor bermunculan meniru semua strateginya. Nah, di titik ini, banyak pebisnis pemula langsung panik dan menyerah. Tapi Alex justru menemukan cara untuk menjual pasir di gurun, alias tetap unggul di pasar yang sudah ramai. Di episode kali ini, kita akan mengungkap taktik kontroversialnya untuk memonopoli pasar,
membangun tembok pertahanan bisnis, dan bahkan membuat kompetitor bekerja untuknya. Ini bukan teori, ini cerita nyata. Bagian 1. Mematenkan sistem, bukan produk. Di tahun 2016, Alex menyadari sesuatu. Desain undangan digital mudah ditiru, tapi sistem operasional bisnisnya tidak. Dia mengembangkan metode branding 360 yang memadukan desain, copywriting, dan analitik media sosial. Lalu, dia mematenkan sistem ini sebagai trade secret dengan bantuan konsultan hukum seharga $300. Contoh konkret, dia membuat kontrak kerahasiaan untuk klien di mana mereka bisa akses sistem ini dengan syarat tidak membagikan SOP-nya ke pihak luar. Hasilnya, kompetitor bisa meniru produk, tapi tidak bisa mereplikasi kecepatan dan konsistensi layanannya. Bagian 2. Automasi gratisan yang mematikan. Saat bisnisnya mulai kebanjiran pesanan, Alex menggunakan tools gratis untuk membangun autopilot system. 1. Bot WhatsApp otomatis. Dia memakai platform bernama ManyChat untuk membuat chatbot yang bisa menjawab pertanyaan klien 24/7. Biaya $0 untuk versi dasar. 2. Alur kerja hybrid. Dia integrasikan Google Form dengan Trello agar setiap pesanan baru langsung masuk ke papan proyek freelancernya. 3. Template ajaib. Dia buat 50 template desain berbeda yang bisa dikustomisasi dalam 5 menit dengan hanya ganti warna dan font. Dengan trik ini, Alex bisa handle 100 project per bulan hanya dengan tim 3 orang. Bagian 3, viral marketing alternatif. Dari kompetitor jadi kolaborator. Di tahun 2017, seorang kompetitor bernama Ryan terang-terangan menjiplak desain Alex. Alih-alih melaporkannya, Alex justru mengundang Ryan untuk kolaborasi. Strategi gila mereka. 1. Mereka membuat konten YouTube bersama judulnya Duel Designer. Siapa yang lebih cepat bikin logo? 2. Hasil duel itu dijadikan konten giveaway di mana viewers bisa memilih pemenangnya. 3. Pemenangnya berhak mendapat klien dari yang kalah. Video itu viral dengan 1 juta tayangan dalam seminggu. Klien Alex dan Ryan sama-sama meningkat, dan mereka sepakat membagi pasar. Alex fokus ke pernikahan premium, Ryan ke desain startup. Bagian VAR, studi kasus, bisnis fashion yang menjadi marketplace. Mari belajar dari luar industri. Kisah Sarah. Dari dropship baju ke raja affiliate marketing. Sarah mulai bisnis fashion online di tahun 2019 dengan modal $200. Ketika melihat kompetitor terlalu banyak, dia mengubah model bisnisnya jadi affiliate hub. Caranya, 1. Dia rekrut 50 dropshipper kecil dengan imbalan komisi 20% per penjualan. 2. Dia buat kursus gratis, jebol pasar fashion online, yang di dalamnya secara halus merekomendasikan produknya. 3. Dia klaim sebagai supplier utama di platform marketplace, padahal dia hanya menghubungkan supplier lain dengan reseller. Dalam setahun, bisnisnya jadi penghubung untuk 300 dropshipper dengan profit bulanan $15.000, tanpa pernah menyentuh stok barang. Bagian shift, mindset akhir, dari bertahan ke menyerang. Alex punya prinsip, bisnis yang hanya fokus mempertahankan pasar lambat laun akan digilas. Di tahun 2018, dia melakukan gebrakan dengan meluncurkan platform membership. Bayar $97 per bulan untuk akses ke template desain eksklusif webinar mingguan dan komunitas privat. Tapi yang jenius, dia memberikan akses gratis ke kompetitornya dengan syarat mereka jadi mentor di komunitas tersebut. Hasilnya, kompetitor merasa dihargai, sementara Alex bisa monetize pengetahuan mereka. Bayangkan ini, di puncak kejayaannya, Alex justru memutuskan untuk menjual bisnisnya dengan harga yang bisa membuatnya pensiun di usia 30 tahun. Kenapa? Dan yang lebih penting, bagaimana cara dia menentukan harga bisnisnya hingga bernilai 9 digit? Di episode pamungkas seri The $300 Challenge ini, kita akan menguak strategi exit ala miliarder, cara mengelola kekayaan agar cuannya nggak habis serta refleksi paling jujur dari Alex buat kalian yang masih di awal perjalanan. Bagian 1. Exit Strategy. Seni menjual bisnis seperti karya mahal. Semua bermula di tahun 2019. Alex sudah punya bisnis desain dengan omset stabil $500.000 per tahun. Tapi dia sadar, bisnis ini sudah mencapai puncak pasar, dan pertumbuhan mulai melambat. Dia pun merancang exit strategi dalam 3 tahap. 1. Mempersiapkan bisnis untuk dijual. Membuat laporan keuangan audit selama 3 tahun. Melatih manajer operasional untuk menggantikan perannya. Mematenkan sistem operasional yang bisa diwariskan. 2. Mencari pembeli strategis.
Alex nggak mau menjual ke kompetitor. Dia menargetkan perusahaan software yang ingin masuk ke industri kreatif. Caranya, dia membuat proposal berjudul How Our Design Empire Can Be Your Content Engine, yang menunjukkan sinergi potensial. 3. Negosiasi jenius. Alih-alih minta bayaran tunai, Alex meminta kombinasi. Uang tunai $2 juta, saham senilai 5% di perusahaan pembeli, royalti 1,5% dari penjualan produk terkait selama 5 tahun hasilnya. Di tahun 2021, bisnisnya resmi diakuisisi dengan total valuasi $35 juta. Bagian 2, Wealth Management, dari uang cepat ke kekayaan abadi. Banyak orang kaya baru bangkrut dalam 5 tahun. Tapi Alex punya rencana. 1. The 30-40-30 Rule. 30% untuk investasi konservatif, properti, emas, obligasi. 40% untuk bisnis pasif, waralaba, saham dividen. 30% untuk high risk, high reward, startup, kripto, riset teknologi. 2. Membangun sistem uang menari. Alex membeli 5 mesin vending machine seharga $20.000 dan menaruhnya di kantor-kantor startup. Dengan profit $1.000 per bulan, ini jadi sumber pemasukan yang hampir tanpa effort. 3. Jebakan yang dihindari. Tidak membeli aset prestis, mobil mewah, yacht sebelum passive income stabil. Menyewa konsultan pajak untuk hemat 30% pajak penghasilan. Membuat trust fund agar kekayaan nggak habis oleh warga. Agar makin jelas, mari belajar dari kisah nyata lain. Kisah Andi, dari kedai kopi pinggir jalan ke deal merger senilai $12 juta. Di tahun 2016, Andi memulai kedai kopi dengan modal $1.000. Trik spesialnya, dia fokus pada kopi rasa lokal, seperti jahe merah dan sereh. Saat omset mencapai $15.000 per bulan, dia justru membuka sistem waralaba mikro dengan modal awal hanya $500 untuk mitra. Dalam 3 tahun, ada 300 kedai kopi Andi di seluruh Indonesia. Di tahun 2022, sebuah perusahaan FMCG raksasa membeli bisnisnya dengan skema uang tunai $4 juta, kontrak eksklusif sebagai supplier bahan baku, posisi sebagai direktur kreatif di perusahaan tersebut. Bagian 4, refleksi akhir, pelajaran hidup dari nol ke miliarer. Di menit-menit akhir wawancara, Alex membagikan 3 prinsip yang dipegang teguh. 1. Jangan bangun monumen, tapi mesin. Bisnis yang bergantung pada kehadiranmu tiap hari adalah pekerjaan terselubung. Fokuslah pada sistem yang bisa jalan otomatis. 2. Krisis adalah alarm pasar. Saat bisnis mulai terasa berat, itu pertanda pasar sedang memilah mana yang layak bertahan. Manfaatkan untuk evaluasi radikal. 3. Uang bukan tujuan, tapi alat beli kebebasan. Alex mengaku, keputusan terbaik saya adalah menjual bisnis tepat saat saya mulai bosan. Sekarang, saya bisa pilih proyek yang benar-benar membuat saya hidup. Ya, bagian funny, bonus. Bisnis baru Alex yang lebih gila. Ternyata Alex tidak benar-benar pensiun. Dia menggunakan 10% kekayaannya untuk membangun sekolah coding gratis di daerah terpencil, investasi pada startup AI untuk terapi kesehatan mental, proyek urban farming di 5 kota besar. Loh, bukannya ini nggak profit? Tanya saya. Dia menjawab, ini cara saya membeli pasar masa depan. Siapa tahu 10 tahun lagi, petani urban jadi industri triliunan dolar. Saya sudah punya pijakan. Nah, sobat bisnis, inilah akhir dari perjalanan epik Alex dari remaja pengangguran jadi miliarder mandiri. Tapi ini bukan akhir untuk kalian. Ambil satu strategi yang paling resonate, modifikasi sesuai kondisimu, dan start small, but think big. Sebagai penutup, Alex berpesan, bisnis terbaik itu seperti pohon bambu. Butuh waktu bertahun-tahun membangun akar, tapi begitu tumbuh, badai sekencang apapun nggak bisa meroboh. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Ada ide untuk seri berikutnya? Tulis di komentar. Sampai jumpa di petualangan bisnis berikutnya.